البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Hadithul Khamis wa Samanun ba'da Sittimi'ah 685. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Kembali ke hadis tadi ya. Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaitu beliau sedang menceritakan salah seorang dari para nabi, sholawatullahi wassalamuhu alaihim. Semoga sholawat dan salam dari Allah tercurah kepada mereka. Darabahu qaumuh, yang mana kaumnya memukulnya. Fa'admauh, lalu mereka membuat dia berdarah, beliau berdarah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dalam keadaan beliau mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, dengan mengatakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah untuk kaum saya. Maf'ul bihnya terhapus, takdirnya adalah yaitu apa? Dzunubahum dan sebagainya. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Baik. Dalam riwayat yang lain adalah Rabbi ghfirli li qaumi. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ka'anni anzuru ila Rasulillah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau, ini adalah maslak para muhaddisin untuk menguatkan riwayat. Bukan sekedar Rasulullah pernah bersabda demikian, tapi menceritakan apa? Situasinya waktu itu. Dengan mengatakan seakan-akan saya masih melihat kepada Rasulullah dalam peristiwa itu. Bagaimana beliau menceritakan begini. Dan ini menguatkan riwayat. Betul-betul saya mendengar sabda beliau dalam keadaan mata saya melihat situasi beliau ketika itu. Yaitu beliau ketika itu menceritakan keadaan para nabi yang terdahulu. Baik, dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya cerita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, demikian pula yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran, ini cerita bukan sekedar untuk kesia-siaan atau dongeng atau apa, tapi untuk diteladani. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayah mereka lah hendaknya engkau meneladani, menjadikan mereka sebagai qudwah. Baik, dan dijadikan sebagai pelajaran. Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada pada cerita-cerita mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, atau ulil albab, yaitu yang akalnya sempurna. Apa ceritanya? Darabahu qaumuh. Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya. Ini menunjukkan betapa jahatnya mereka. Padahal apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini, juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, para nabi mereka dakwah untuk agar orang-orang itu selamat dan juga tidak minta upah dan tidak minta untuk perkara-perkara duniawi, tapi tahu-tahu malah nabi tersebut dipukul. Ini hasil dari kejahilan. Makanya seperti yang dikatakan oleh Yahya Al-Barmaki, Khalid bin Yahya Al-Barmaki, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar, mengatakan apa itu? Pepatah Arab itu istilahnya, man jahula syai'an adah. Barang siapa tidak tahu sesuatu, dia akan cenderung memusuhi sesuatu itu. Bukan karena sesuatu itu buruk atau salah, tapi dianya yang tidak tahu. Dan ini banyak dinukilkan oleh para ulama pepatah Arab ini, man jahula syai'an adah. Barang siapa tidak tahu sesuatu, dia akan cenderung memusuhinya. Baik, makanya Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tuffah Al-Iratiyah mengatakan apa? Al-hubbu yatba'ul ilm. Rasa cinta itu mengikuti ilmu. Yaitu kalau kita tahu sesuatu bahwasanya itu baik, kita akan cenderung mencintai dia. Kalau memang orang ini memang fitrahnya lurus.
bahwasanya orang yang itu baik, maka orang yang fitrahnya lurus dia akan mencintai orang tersebut. Demikian pula perkara-perkara yang baik. Makanya tatkala mereka tidak tahu bagusnya dakwah tauhid, bagusnya dakwah sunnah, karena para nabi selalu membawa apa? Alkitab was sunnah, Alkitab wal hikmah. Maka mereka malah memusuhinya dan bahkan memukul nabi tersebut. Fa'admauh, lalu mereka membuat dia berdarah. Wallahu alam berapa yang memukul ini? Karena polanya dengan pola jamak. Wallahul musta'an. Bahkan sebagian nabi dibunuh oleh kaumnya. Berarti ini menunjukkan pukulannya bukan pukulan biasa. Kita mungkin dipukul 3 kali tidak sampai berdarah biasanya ya, pukulan tangan. Tapi kenapa sampai berdarah? Ini menunjukkan memang sangat kerasnya permusuhan kaum tersebut terhadap dakwah yang baik. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Dalam keadaan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini kalau kita berdakwah, kalau dalam urusan dunia saja kita dipukul, kita marah, kita akan membalas itu biasanya. Apalagi dipukul di bagian wajah, ini adalah bagian yang sangat kita muliakan. Apalagi sekarang di jalan Allah, bukan sekedar perkara duniawi. Kita boleh jadi tak akan sabar, tapi ternyata para nabi bersabar. Ini menunjukkan tentang besarnya kesabaran dan kelembutan para nabi tersebut. Wa yaqul, dan nabi tersebut mengatakan, tapi kenapa mengusap darah? Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, yaitu agar jangan sampai masuk ke mata atau masuk ke mulut, karena ini jadi doror. Kalau masuk ke mata, walaupun darah itu yang rajih adalah suci, ini akan membahayakan mata tentunya. Atau masuk ke mulut, maka walaupun darah itu darah itu walaupun yang rajih adalah suci, tetapi tetap saja itu adalah sesuatu yang haram untuk dimakan, yang namanya darah manusia apalagi. Ada penjumhur mengatakan itu adalah najis, darah itu najis, maka lebih layak lagi untuk dihilangkan najis itu, tidak dibiarkan masih ada di situ. Wa yaqul, dan dia mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah berikanlah pengampunan untuk kaum saya, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah dalam Al-Ifsah, ini menunjukkan puncak kesabaran yang dicapai oleh para nabi, yaitu betul-betul situasi yang hebat sekali, bukan sekedar tidak marah, bukan sekedar tidak membalas, tapi bahkan betul-betul memaafkan dan mengampuni. Bukan hanya diri sendiri yang mengampuni, tapi mohon agar Allah juga mengampuni mereka. Bukan berhenti sampai di situ, bahkan memberikan uzur. Fa innahum la ya'lamun. Dalam usul fikih, fa itu adalah sebagai harfu ta'lil. Inna juga harfu ta'lil. Sekarang nabi tersebut menggabungkan dua harfu ta'lil, yaitu betul-betul mereka itu dimintakan pengampunan karena mereka tidak mengetahui. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka itu biasanya jelas ma'rufnya adalah orang kafir. Bagaimana orang kafir dimohonkan pengampunan, sementara Allah Ta'ala sendiri melarang untuk kita memohonkan pengampunan untuk orang munafik, untuk keumuman orang kafir. Demikian pula orang Yahudi ketika mereka bersin mengatakan alhamdulillah, Rasulullah tidak mau mengatakan yarhamukallah, tapi yahdikumullah wa yuslihu balakum, tidak mau mendoakan rahmat. Tapi kenapa di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya nabi tersebut mendoakan pengampunan? Maka kata para ulama, kalau tak salah Anda dapatkan dari Al-Qadhi Al-Aini, ini boleh jadi maksudnya adalah, yaitu maksudnya pengampunan di sini adalah agar tidak diazab. Karena telah terbentuk ijma bahwasanya syirik itu memang tidak diampuni kalau orangnya tidak bertobat sampai hari kiamat. Dan ini adalah syariat yang tidak terhapus di syariat nabi manapun. Yang namanya syirik itu tidak diampuni kalau orangnya tidak bertobat. Tapi kenapa sekarang didoakan pengampunan? Kata beliau maksudnya adalah yaitu agar mereka tidak dihukum di dunia. Nabi tersebut tidak ingin kaumnya itu disiksa oleh Allah. Bukan masalah dosanya. Kalau dosa nanti di hari kiamat mereka akan tetap dapat hukuman kalau tidak
bertobat atau tidak mendapatkan hidayah dan sebagainya. Tapi maksudnya di sini adalah agar mereka tidak diazab. Dan ini menunjukkan kesabaran yang sangat tinggi. Bukan sekedar saya tidak membalas, bahkan saya mohon agar Allah juga tidak menimpakan balasan kepada mereka. Ini kesabaran yang sangat hebat. Tayyib. Dengan alasan apa? Mereka tidak tahu. Tayyib. Berarti dari sini tahulah kita bahwasanya ketidaktahuan itu adalah udzur. Sebagaimana lupa juga udzur, terpaksa juga udzur, dan udzur-udzur yang lain. Masalah apa? Adamu huduril akal, tidak hadirnya akal karena terlampau marah lalu mengucapkan kata-kata yang tidak disadari dan yang lainnya. Tayyib. Berarti ketidaktahuan itu adalah udzur. Tayyib. Dan berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah kewajiban untuk bersabar di dalam dakwah, tidak tergesa-gesa memohonkan hukuman dan sebagainya. Adapun yang disebutkan oleh sebagian pensyarah, anak agak terlupakan, kalau tak salah ini disebutkan oleh Ali Al-Qari, tapi dia menukilkan dari yang lain. Yaitu apa? Bahwasanya kalau Nabi Nuh begitu didustakan oleh kaumnya, maka mendoakan kecelakaan. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Maka level yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah level Nabi Muhammad, sampai memohonkan pengampunan untuk orang yang menyakiti beliau. Tapi ini bukan pendapat yang betul. Buktinya apa? Nabi menceritakan kisah nabi yang sebelumnya, nabi yang lain. Dikatakan oleh Al-Munawi yang dohir ini adalah dikatakan oleh Al-Qadhi Al-Aini dalam Umdatul Qari, yang dohir ini adalah cerita Bani Israel. Berarti apa? Ada sebagian nabi yang mendoakan pengampunan seperti itu. Berarti bukan hanya Nabi Muhammad yang sampai memohonkan pengampunan, tetapi memang nabi yang lain juga seperti itu. Dan telah sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya dalam peristiwa Uhud, Nabi Muhammad ketika terluka memang mendoakan seperti ini. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau meneladani nabi terdahulu yang bersabar menghadapi kejahatan kaumnya itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.